Baiklah, langsung saja kita mulai karena sudah 5 menit sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat mengikuti atau menjalankan satu pembelajaran. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu sebelumnya, kita membahas terkait dengan perencanaan produk baru, di mana ketika kita akan memulai suatu usaha atau kita akan memulai mengembangkan suatu usaha, makanya kita harus ada namanya perencanaan. Setelah adanya perencanaan, tentunya harus ada yang namanya pengembangan. Kalau ada perencanaan terus tidak pernah dikembangkan, maka sama saja kita sama saja kita dengan tidak mau maju, tetapi bertahan di posisi yang sama sampai dengan perusahaan kita atau misalnya produk-produk kita tuh tidak dicintai lagi oleh masyarakat, oleh konsumen. Di sini, ketika adanya pengembangan produk baru itu menandakan bahwa perusahaan kita atau kita yang memiliki usaha itu memiliki suatu progres di mana perusahaan tersebut akan maju. Gitu. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa perencanaan produk baru atau produk baru itu dimunculkan ketika produk sedang berada di puncak, jangan ketika sudah produk sebelumnya sudah turun, karena untuk menjaga bahwa produk selanjutnya akan dikenal kembali oleh masyarakat. Jangan sampai produk kita tidak dikenal atau mati di eh, di pasaran. Dengan adanya pengembangan produk baru ini, itu menandakan kita sudah melakukan yang namanya evaluasi. Apa saja kesalahan-kesalahan kita atau kekurangan-kekurangan kita pada saat produk sebelumnya. Atau keinginan masyarakat seperti apa dari produk yang sudah ada, kita kembangkan kembali. Ya, misalkan salah satunya kemarin Bapak contohkan adalah Indomie. Padahal produk Indomie itu sudah sama saja, seperti itu saja produknya. Tetapi ketika ada keinginan masyarakat menginginkan bahwa coba kalau ada mie instan yang rasanya Nusantara, sehingga dibaca oleh perusahaan Indomie dan dikeluarkan produknya itu adalah rasa Nusantara. Itu merupakan adalah pengembangan. Pengembangan dari apa? Pengembangan dari produk Indomie yang sebelumnya kepada produk Indomie yang rasa Nusantara. Tentunya dalam pengembangan produk baru ada namanya kepentingan di sana. Kenapa sih kita penting selalu mengembangkan produk-produk kita? Ya salah satunya ketika kita ingin mempertahankan suatu usaha atau ingin mengembangkan atau ingin mempertahankan suatu produk, makanya kita perlu terus-menerus melakukan pengembangan. Artinya, pengembangan di sini tentunya akan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dari perusahaan. Ketika perusahaan sudah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan, maka keuntungan pun akan berdampak signifikan. Artinya signifikan itu ya terpercaya atau lebih tinggi pendapatannya melampaui apa yang sudah diinginkan atau minimal sudah sama dengan keuntungan yang diinginkan di situ. Di sini, di dalam pentingnya pengembangan produk baru ini terbagi ke dalam tiga hal. Yang pertama, investasi dalam inovasi. Ya, ketika kita ada pengembangan produk baru, tentunya kita ada namanya investasi. Kalau kemarin kan kita sama dengan merencanakan inovasi.
merencanakan inovasi. Tetapi ketika berbicara dengan pengembangan produk baru, ketika perencanaan kita baru perencanaan inovasi, tetapi ketika pengembangan kita itu namanya adalah investasi dalam inovasi. Bukan lagi berkaitan dengan hanya sebatas perencanaan investasi atau perencanaan inovasi, tetapi lebih kepada investasi dalam inovasi. Artinya pengembangan produk baru itu, dengan ada pengembangan itu berarti kita sudah berinvestasi. Investasinya di mana? Investasinya itu di inovasi. Di sini biasanya ketika kita sudah melakukan investasi ke dalam inovasi, tentunya biasanya peningkatan pendapatan itu akan mencapai di atas 20% atau minimal sama dengan 20% di situ. Yang kedua, tantangan inovasi. Ketika ada adanya pengembangan, berarti kita sudah menjawab apa sih tantangan yang diinginkan oleh pasar, apa sih tantangan yang diinginkan oleh konsumen, apa sih inovasi yang diinginkan oleh konsumen. Maka dengan kita membuka atau mengembangkan produk baru itu, menandakan bahwa kita sudah menjawab tantangan dengan cara melakukan inovasi. Tantangan dari masyarakat tersebut atau dari pasar atau dari konsumen, kita jawab, kita lakukan dengan melakukan inovasi terhadap produk kita di situ. Jadi di sini selain investasi dalam inovasi, kedua menjawab tantangan dari inovasi itu sendiri, atau menjawab tantangan dari pasar atau konsumen atau masyarakat untuk berinovasi. Yang ketiganya menandakan bahwa dengan adanya pengembangan ini, kita fokus dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Artinya di sana, artinya kita ketika sudah berinvestasi pada inovasi, menjawab tantangan yang ada di inovasi, dari inovasi yang diinginkan oleh masyarakat, serta inovasi-inovasi itu menandakan bahwa dengan adanya pengembangan, kita fokus pada apa yang diinginkan oleh konsumen, yaitu dengan cara kita melakukan inovasi. Jadi, keinginan konsumen kita jawab. Jangan sampai seperti Nokia. Keinginan konsumen ingin adanya smartphone, Nokia dengan sombongnya mengatakan bahwa, ah, nggak usah. Nokia mah sampai kapanpun akan dicintai oleh masyarakat. Ternyata setelah dijawab oleh Samsung keinginan dari pasar tersebut, keinginan dari pasar dan diberikan smartphone atau membuat mereka membuat smartphone, maka menandakan begitu dicintai. Samsung sampai saat ini penjualannya masih tinggi ya. Kalau tidak salah masih menduduki peringkat pertama. Artinya apa? Dengan jawaban-jawaban yang pertama kali diberikan oleh Samsung, menjawab apa keinginan masyarakat, menjawab apa keinginan konsumen terkait dengan handphone smartphone, menjadikan sampai saat ini Samsung dicintai oleh masyarakat atau oleh konsumen. Atau masih menjadi pilihan utama dari masyarakat. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke, kita lanjut kalau tidak ada. Oke. Di sini, ketika kita akan mengembangkan produk baru atau mengembangkan, bukan hanya merencanakan ya, mengembangkan, tentunya ada namanya perilaku konsumen yang harus kita pahami di sana dan kepercayaan merek. Ya tadi Bapak contohkan bahwa perilaku konsumen dan kepercayaan terhadap merek itu akan berdampak pada pembelinya atau akan berdampak pada perusahaan. Dengan adanya perilaku konsumen, misalkan pecinta Samsung, maka itu akan mendukung Samsung untuk terus maju. Menandakan bahwa mereka sudah percaya dengan yang namanya produk dari Samsung. Ya, seperti misalkan contohnya, contoh yang lainnya, ada Indomie. Ketika Indomie itu dicintai, atau misalkan perilaku konsumen kita ingin tadi ada rasa Nusantara, lalu dijawab oleh Indomie, diberikan rasa Nusantara, menandakan bahwa
kepercayaan merek oleh konsumen itu sudah memberikan suatu kekuatan bagi perusahaan bahwa produk yang mereka buat itu adalah keinginan dari pasar. Nih. Jadi di dalam pengembangan produk baru itu tentunya ada namanya kepercayaan yang harus didapat dalam perusahaan. Sehingga apa? Sehingga konsumen, perusahaan mampu memenuhi keinginan konsumen dan konsumen juga mempercayai apa atau mencintai produk yang telah diluncurkan. Berkaitan dengan perilaku konsumen dan kepercayaan merek, tentunya di sini ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu yang pertama preferensi merek. Ya tadi Bapak contohkan ya sebagai eh, sebagai rujukan mereka. Kalau dalam penelitian itu sebagai daftar pustakanya atau sebagai database-nya di sana. Makanya menjadi preferensi dari merek. Nah, rata-rata dari konsumen itu 63% menurut penelitian mengatakan bahwa 63% konsumen lebih suka membeli dari merek yang sudah dipercaya. Banyak HP-HP Cina meluncurkan produk-produk baru, tetapi yang penjualannya masih tinggi, ya masih berkisaran di antara Xiaomi, Realme, terus itu Infinix dan yang lainnya. Yang pertama-pertama muncul, walaupun dengan produk-produk baru yang harganya relatif murah, tetapi masyarakat ketika yang sudah biasa membeli HP-HP buatan Cina itu biasanya mereka lebih memilih kepada yang sudah lama. Ya, Xiaomi, ada Oppo, Vivo. Nah, itu merupakan menandakan apa? Menandakan bahwa konsumen lebih suka mereka membeli dari merek yang sudah dipercaya. Ya, salah satunya contohnya tadi oleh apa namanya? Oleh Samsung. Walaupun Nokia membuat smartphone baru, membuat tandingan smartphone, tapi apa? Karena masyarakat lebih atau konsumen lebih percaya kepada Samsung, makanya merek Samsung lebih dicintai di masyarakat atau oleh konsumen. Yang kedua, itu berdasarkan dari penelitian juga, menyatakan bahwa, ini penelitiannya dari Nielsen ya, menyatakan bahwa masyarakat itu atau konsumen itu 50% akan mencoba produk baru dari merek terpercaya. Yaitu misalkan begini, ada produk Samsung keluaran baru atau produk iPhone keluaran baru. Maka masyarakat yang sudah biasa membeli Samsung atau membeli iPhone, ya mereka akan lebih percaya kepada merek tersebut. Walaupun misalkan ada pesaing-pesaing yang lain, itu harganya harga relatif murah. Tetapi dengan mereka, misalkan dengan Samsung atau iPhone mengeluarkan produk baru, itu sebagian besar masyarakatnya ketika atau konsumennya ketika akan berganti HP, mereka akan memilih produk-produk dari pengembangan yang dilakukan oleh Samsung maupun iPhone tersebut. Itu. Yang ketiga, itu penelitian pasar. Dengan adanya pengembangan, artinya kita sudah melakukan apa? Sudah melakukan penelitian pasar atau riset pasar. Di saat perencanaan kita harus meneliti dulu. Di saat pengembangan produk kita harus teliti kembali. Artinya apa? Tidak lepas dari eh, kita tidak lepas dari keinginan pasar. Artinya apa? Kita selalu meriset atau melakukan penelitian. Apa sih keinginan pasar? Apa sih keinginan konsumen? Kita jawab dengan yang namanya baik perencanaan maupun pengembangan di sana. Dengan adanya penelitian ini, artinya perusahaan ingin memenuhi kebutuhan konsumen atau ingin menjawab atau ingin konsumennya itu selalu percaya terhadap mereka. Ada yang tanyakan?
Tidak. Tidak ya. Oke. Selanjutnya, tentunya di dalam pembuatan atau pengembangan perencanaan pengembangan produk ini ada teknologi di sini yang dimainkan di sana. Salah satunya saat ini karena teknologi ya, kita di era teknologi digital tentunya ada yang namanya kecerdasan buatan. Kita tidak tidak lagi ya namanya apa namanya eh, riset juga sekarang ada namanya kita riset dibantu oleh AI di sana. Walaupun artinya apa? Dengan adanya AI ini akan mengefisienkan atau mengefisiensikan dana yang ada. Gitu. Jadi dengan bantuan AI kita dapat membuat atau membantu mengidentifikasi tren pasar saat ini. Yang keduanya, analitik data. Jadi dari adanya analitik data ini kita dapat memahami preferensi konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang ketiga, dengan bantuan AI tentunya kita memberikan pelatihan kepada SDM kita atau SDM perusahaan untuk apa? Untuk mendukung proses pengembangan dari produk. Tentunya dengan adanya pengembangan produk ini tidak akan pernah luput dari yang namanya teknologi, baik itu teknologi secara modern maupun teknologi secara tradisional di sana. Jadi, kalau di era digital ini, yang dulu kita membuat tren pasar atau perusahaan membuat tren pasar harus terjun ke lapangan langsung, betul-betul berapa bulan misalkan kita ingin mengetahui tren pasar itu, tetapi saat ini tidak perlu. Kita cukup menggunakan AI, maka akan muncul tren pasar saat ini adalah seperti apa misalkan. Apakah baik atau misalkan tren pasarnya adalah saat ini pengguna iPhone lebih besar daripada Samsung atau Samsung masih mampu mempertahankan penjualannya. Nah, itu berarti apa? Itu tren pasarnya di sana. Tren pasar berarti menyatakan bahwa Samsung masih dicintai oleh konsumen. Karena apa? Samsung melakukan gebrakan-gebrakan dengan mengembangkan produk-produknya atau membuat kembali produk-produk baru melalui pengembangan-pengembangan yang dilakukan. Ya, lahirnya HP apa handphone Samsung Flip itu merupakan jawaban dari Samsung atas keinginan konsumen. Sehingga dikembangkanlah hasil dari keinginan konsumen tersebut. Muncullah HP Flip di sana. Yang selanjutnya, ketika kita ingin melakukan yang namanya pengembangan pada produk kita, maka di sana kita harus membiasakan atau membudayakan yang namanya inovasi. Kenapa? Karena kalau inovasi ini kita tidak budayakan, maka perusahaan itu tidak akan sangat kesulitan untuk menumbuhkan inovasi. Tetapi dengan adanya pengembangan-pengembangan, itu menandakan bahwa apa? Bahwa perusahaan selalu memiliki inovasi atau memiliki yang namanya budaya dari inovasi. Nah, jadi di sini budaya inovasi itu adalah menciptakan budaya inovasi di dalam perusahaan merupakan kunci keberhasilan dari pengembangan produk. Di sini sudah ada penelitian atau survei yang dilakukan oleh Deloitte ini atau Deloitte ya. Deloitte ini menyatakan bahwa perusahaan yang mendorong inovasi di tempat kerja memiliki karyawan yang lebih terlibat dan produktif serta lebih mampu untuk mengembangkan produk baru yang sukses, yaitu budaya inovasi yang sudah terlihat itu saat ini sudah dibangun yang terus-menerus itu baik dari HP handphone buatan pabrik-pabrik Cina maupun handphone-handphone buatan dari Samsung. Samsung itu modelnya bagus-bagus banget kemarinnya. Mereka selalu mengembangkan terus. Gitu. Tentunya di dalam membangun budaya inovasi di dalam perusahaan, kita harus melibatkan atau harus adanya keterlibatan dari karyawan. Tidak mungkin kalau misalkan karyawan tidak terlibat dalam inovasi.
Dalam inovasi ini karyawan harus dilibatkan seluruhnya. Untuk apa? Supaya karyawan lebih memiliki budaya inovasi di dalam perusahaan tersebut. Ini. Jadi karyawan akan lebih terlibat. Ketika ada pengembangan, karyawan akan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi di sana. Inovasinya akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bapak sudah sampaikan eh, ketika kita menonton film atau ketika saya menonton film, itu ada hal-hal seperti itu. Oh, saya inginnya seperti ini, dipresentasikan lah. Produknya itu saya ingin seperti ini. Dan ada lagi yang menyatakan bahwa saya ingin pengembangan produk ini harus seperti ini. Kenapa di sana? Karena dijelaskan kembali, dipresentasikan. Itu menandakan bahwa dengan adanya keterlibatan karyawan, menandakan perusahaan itu aktif dalam membudayakan inovasi di situ. Yang keduanya adalah produktivitas. Ketika ada namanya budaya inovasi, tentunya ada hasil di sana yang ditimbulkan atau ada hasil yang diberikan oleh karyawan, yaitu adanya produktivitas dari karyawan di sana. Yang ketiga ada kreativitas, berarti karyawan-karyawan itu ketika dilibatkan, lalu hasilnya bertambah, hasil penjualan perusahaan bertambah, mereknya lebih dicintai dari budaya inovasi yang dibangun, lalu ada kreativitas di dalam lingkungan perusahaan dan selalu berlomba-lomba karyawannya untuk melakukan apa? Melakukan eksperimen yang diberikan oleh perusahaan. Untuk apa fungsinya? Untuk menjawab apa yang diinginkan oleh pasar atau oleh konsumen di situ. Yang keempatnya, ada namanya keberhasilan produk di sini. Ketika keberhasilan produk itu tentunya akan dapat meningkatkan peluang sukses di pasar. Ketika produk yang kita buat atau kita kembangkan atau perusahaan kembangkan, maka akan mendatangkan peluang bahwa produk tersebut akan sukses di pasar. Makanya ketika kita meluncurkan produk baru, minggu kemarin sudah kita bahas, bahwa ketika kita akan meluncurkan produk baru, itu produk sebelumnya, di saat produk sebelumnya harus berada di puncak. Kenapa? Karena ketika produk produk sebelumnya ada di puncak, dan kita memberikan produk baru di sana, meluncurkan produk baru, maka produk kita itu akan secara otomatis akan dilirik oleh konsumen kita. Jangan sampai ketika produk sebelumnya belum naik, kita sudah luncurkan baru, maka itu akan ada persaingan namanya antar produk-produk baru itu. Tetapi ketika kita sudah sedang di puncak, produk sebelumnya atau produk sebelumnya masih berada di puncak kita keluarkan, maka dia akan mendorong produk sebelumnya untuk terus berlanjut dan produk ini, produk baru atau pengembangannya itu akan lebih dikenal oleh masyarakat di sana. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Selanjutnya adalah ada namanya gagasan pengembangan produk di sini. Pengembangan gagasan produk baru merupakan atau memerlukan strategi yang matang untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang namanya gagasan ya, ide ya. Gagasan atau ide ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan atau untuk menjawab apa sih keinginan pasar dan untuk memenuhi kebutuhan dari pasar. Contohnya di sini, Apple sering melakukan riset mendalam sebelum meluncurkan produk baru seperti iPhone dan Apple Watch misalkan ya. Jadi perusahaan Apple itu sering melakukan riset seperti Samsung juga sama. Ketika mereka akan mengembangkan produk baru, mereka melakukan riset terlebih dahulu. Yaitu dengan apa? Dengan melakukan riset secara mendalam. Sebelum apa? Sebelum diluncurkan di situ. Ada 4 hal di sini ketika kita eh, akan meluncurkan produk baru atau menumbuhkan gagasan dalam pengembangan produk. Yang pertama adalah analisis pasar. Yang pertama ya tadi ya, analisis pasar itu kita tidak dapat hindari analisis pasar.
harus kita lakukan secara terus-menerus analisis pasar. Kedua, riset mendalam. Artinya ya selalu kita lakukan riset apa keinginan konsumen, trennya saat ini apa, dan menjadikan dengan adanya riset ini menjadikan perusahaan memiliki referensi atau catatan-catatan atau portofolio apa yang diinginkan oleh konsumen. Tiga, brainstorming, yaitu penanaman ya, penanaman atau penanaman pemahaman kepada masyarakat bahwa atau kepada karyawan ketika kita ingin membuat suatu pengembangan, maka di situ kita ada namanya ide kreatif yang dimunculkan. Tentunya di dalam ide kreatif ini itu tidak dapat dilakukan oleh sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi antar tim di sini. Kolaborasi tim. Jadi ketika kita akan mengembangkan produk yang sudah ada, lalu kita menumbuhkan ide-idenya, gagasan-gagasannya, maka di sini harus ada namanya kolaborasi tim di sini. Yang keempatnya ada namanya penyesuaian lokal. Penyesuaian lokal ini, misalkan di suatu daerah ini sukanya rasa apa? Misalkan begini, Indomie kalau di Jawa Barat misalkan lebih suka rasa apa namanya yang rasa Jawa Barat misalkan seperti apa kemarinnya mie keriting misalkan. Lebih suka itu. Ya sudah, kita lebih perbanyak buat hal itu. Lalu misalkan ada di Padang orang lebih suka kepada Indomie rasa iga. Ya di dropnya lebih banyak itu, yang iga itu. Tulang iga misalnya atau misalnya ada namanya rasa rendang. Ketika di suatu daerah memang yang dicintai itu adalah rasa tertentu, maka kita dropnya banyak yang itu. Ada yang tanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke. Selanjutnya di sini ada namanya alternatif pengembangan produk baru di sini. Di sini alternatif pengembangan produk baru meliputi inovasi produk, terus adanya modifikasi produk dan diversifikasi produk. Di sini artinya apa? Inovasi produk berarti kita ada inovasi kebaruan dari produk sebelumnya. Lalu modifikasi produk berarti kalau seperti motor ya, motor misalnya motor Mio. Motor Mio itu adalah modifikasi produk dia. Dari produk awalnya seperti apa, misalkan Mio 110 dimodifikasi menjadi Mio 125 misalkan. CC-nya ya, CC-nya 125. Gitu. Lalu ada namanya diversifikasi produk. Diversifikasi produk ini artinya apa? Kita membuat produk baru lagi, membuat pengembangan dari produk yang sudah ada ini. Artinya kita beralih kepada produk yang model baru, tetapi dengan jenis yang sama. Makanya Mio di sana banyak muncul ya. Mio A, Mio B, Mio C kan gitu. Ada Mio M3, ada Mio apa. Padahal pada dasarnya adalah Mio di situ. Di sini alternatif ini dari tiga ini tentunya di sini ada contohnya tadi inovasi produk iPhone oleh Apple misalkan atau misalkan Samsung oleh produk Samsung lah ya. Samsung Flip oleh Samsung misalkan. Modifikasi produk ada namanya kalau sekarang itu modifikasi produk itu splash ya. Ada bukan bukan splash ya, ada yang mobil lama tetapi dimodifikasi menjadi model yang sekarang gitu. Yang ketiga, diversifikasi produk itu ada seperti portofolio yang dilakukan oleh Unilever atau portofolio yang dilakukan oleh perusahaan sejenis. Artinya apa? Penambahan produk-produk di sini. Adanya portofolio berarti akan dapat melakukan atau mengembangkan usaha yang lainnya di situ. Potensinya
Potensi keuntungan yaitu menciptakan pasar baru yang pertama dan inovasi produk. Yang kedua, mempertahankan minat konsumen. Ya, ketika kita modifikasi berarti kita ingin mempertahankan minat dari konsumen. Seperti mobil Jimny ya. Jimny itu sekarang kalau dulu mobilnya seperti itu bentuknya, tapi sekarang sudah modern. Jimny modern sekarang. Yang ketiga, dari diversifikasi produk mengurangi dari risiko pasar. Oke. Oke, jadi selanjutnya ada tahapan pengembangan produk baru. Yang pertama, identifikasi peluang, tadi ya, analisis pasar untuk menemukan celah produk. Apa sih keinginan pasar? Lalu kita identifikasi di situ. Yang kedua, pengembangan konsep. Hampir sama dengan yang namanya perencanaan produk kemarin. Setelah ada merumuskan keinginan pasar, ada namanya pengembangan konsep, yaitu pembentukan ide dan pengujian dengan kelompok atau tim di sini. Yang ketiga, desain dan pengembangan. Yang keempat, uji pasar. Uji pasar ini kalau di kita tester ya. Bahasa kita itu adalah tester. Misalkan diujikan produk A karena baru kita ujikan atau karena kita hasil pengembangan, kita ujikan di satu tempat dan di satu tempat itu dicintai, maka kita bisa melakukannya. Bisa kita jual di sana. Yang kelima, baru kita meluncurkan produknya ke pasaran. Setelah ada apa namanya, setelah kita melakukan uji pasar dan dicintai oleh masyarakat atau disenangi oleh masyarakat, maka baru kita luncurkan. Ada yang tanyakan? Ada. Ya, Salma gimana? Bapak, bagaimana sih caranya mengembangkan produk baru agar bisa bersaing dengan produk lain? Terima kasih. Oke, jadi caranya mengembangkan itu begini. Pesaing itu kelebihannya apa, keunggulannya apa. Lalu yang kedua, keunggulan produk kita apa. Ketika ada keunggulannya, kita kalau di mata konsumen itu keunggulan-keunggulan masing-masing dianggapnya sama, maka kita harus meningkatkan keunggulan kita, keunggulan yang kita miliki. Jadi jangan sampai mereka memiliki keunggulan, kita memiliki keunggulan, tetapi masih satu tingkat, tidak ada perbedaan. Ya seperti Indomie misalnya masih ada satu rasa, ya maka kita harus mengembangkan produk itu lebih baik lagi. Artinya apa? Lebih unggul produknya daripada produk orang lain. Itu Salma ya. Iya, Bapak, baik. Terima kasih. Sama. Kita lanjut dulu ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, di dalam pengembangan produk baru ini, tentunya kita harus memiliki pemahaman terhadap pasar. Yang kedua, kita harus memanfaatkan teknologi. Ketiga, kita budayakan inovasi di dalam perusahaan. Yang keempat, kita harus melakukan investasi jangka panjang di sini. Itu untuk materi pertemuan kali ini. Waktunya kurang dari 1 menit ya. Boleh kita sambung nanti melalui WhatsApp. Kalau ada yang ingin bertanya atau bertanya, kita boleh melakukan menggunakan WhatsApp. Ada yang tanyakan? Masih ada sisa waktu? Ada pertanyaan? Ya, ada yang lain? Ada pertanyaan? Ya, Salma, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kalau tidak ada, kita tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak aturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.